hal-hal yang menjadi keinginan antum, ternyata Allah jelaskan di Quran, ini adalah aku yang memberikan. Itu loh dipahami. Siapa yang memberikan? Allah. Nanti kalau Allah yang memberikan, kemana kita harus mengejarnya? Ke Allah. Nyambung? Kalaupun ada orang dapat posisi itu tanpa melibatkan Allah, maka dia menemukan kehampaan. Itu faktanya, sunatullahnya. Dia kaya tapi kosong hatinya, kayak orang bingung. Kemarin kami sedang mendamping ada salah satu orang kaya lah. Lucu masalahnya tuh. Omsetnya miliaran, ya kan? Duitnya banyak, tapi rumah tangga tidak bahagia. Nah, kenapa? Karena tidak melibatkan Allah dalam proses menuju kekayaannya. Bisa-bisanya suami istri itu udah setahun tidak pernah pelukan. Bayangkan, terus kita yang jomblo jangan pikir nikah tuh peluk-pelukannya terus. Kenapa tidak pernah pelukan? Masalah komunikasi. Allah, akhir kemarin kita langsung kita strap kalau bahasa Melayu. Berdiri kita berdua, kan saling tatapan. Kami nyuruhnya. Jam 1 malam kami terapinya. Saling tatapan. Nah, gitulah kerjaan kami berdua. Apa jam 1 malam? Ustaz Akil jangan ngeces, Ustaz Akil ngeces lah dia. Saling tatapan. Oke. Pegangan bahu, pegangan bahu. Katakan sesuatu. Saking mungkin udah hilang kamus-kamus kasih sayang dalam benak suami. Suami ini pernah punya salah. Kalau orang punya salah, bahasa yang muncul apa? Minta maaf yang benar, betul? Saking sudah hilang, beku di kepalanya tuh. Begitu cuma pegang, sayangi aku kata dia. Saya dengar musik tinju cowok itu. Kau udah salah, masa nuntut sayangi aku? Minta maaf bodoh semilang. Dari saya pula gemes, ya kan? Akhirnya, iyalah, pelan semilang. Pepeluan lah dia. Saya memainkan peran. Saya buka backsound from this moment. Kamera yang nangis. Bukan lagu itu. Lagu ini, lagu DJ itu. Oh, kau satu terkasih. Bahasa kalbu. Nah, jadi kawan-kawan rahmati Allah, sekali lagi ketika kekayaan antum dapat, tapi antum tanpa libatkan Allah, yang ada kehampaan. Jodoh antum dapat, tapi tanpa melibatkan Allah, sebelum menikah berzina berkali-kali, maka yang terjadi hilang perasaan cintanya. Kemuliaan antum dapat, jabatan antum dapat, tanpa melibatkan Allah, lepas pensiun, KPK menunggu. Ada salah satu gubernur di Indonesia masuk penjara, ternyata kasus yang diangkat 15 tahun yang lalu. Kebayang coba, bayangkan 15 tahun yang lalu saja kasusnya masih tercatat. Apa catatan Allah? Tidak pernah meleset kawan-kawan. Oke, maka bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya jabatan, bukan tidak boleh ngejar doktor, bukan tidak boleh bahagia, punya kasih sayang, punya suami ganteng, istri soleha cantik. Tapi jangan sampai perjalanan itu melupakan Allah. Maka perjalanan ini adalah perjalanan hadiah sebagai seorang hamba. Jadi hamba gimana, Ustaz? Gimana Bang? Maka fokuskanlah di kepala isinya. Apa kewajibanku? Kewajibanku sebagai hamba kepada Allah, kepada Tuhanku. Kewajibanku sebagai anak kepada orang tuaku. Kewajibanku sebagai suami akan istriku. Kewajibanku sebagai ayah kepada anak-anakku. Kewajiban aku sebagai manusia untuk dengan manusia yang lain. Itu ya kawan-kawan perjuangkan. Begitu itu antum lakukan, itu yang antum kerjakan, maka dengan bentuk sempurna, dengan rezeki yang sudah matang, yang akhirnya kawan-kawan bisa menikmati dengan bahagia kawan-kawan. Ya Bob? Antum masih muda, masih cerdas. Ada seorang, kan gini, di Quran tuh ada 4 tipe manusia. Satu, manusia pemalas. Bukan di Quran ya, artinya setelah kita ngamati ada 4 tipe manusia. Satu tipe manusia apa? Pemalas. Makanya Rasulullah sampai minta doa dilindungi dari rasa malas, betul? Kalau orang malas sih sudahlah, tidak usah kita bicarakan lagi. Udah pasti jadi sampah, udah pasti nyemak-nyemakkan, udah pasti jadi masalah, betul? Yang kedua, orang malas ini dikalahkan sama orang pintar, rajin belajar. Nah, rajin dia belajar, maka orang-orang pintar kalau kita lihat S1, S2 hari ini menempati posisi-posisi yang bergengsi
di sebuah organisasi sebagai manajer, sebagai general manager, kepala dinas, rata-rata itu kan S1, S2, betul? Ternyata orang-orang pintar dalam hukum alam semesta ini dikalahkan sama orang-orang rajin. Orang-orang rajin ini dia tidak pintar, tapi dia tanda kutip bisa memberdayakan orang-orang pintar. Teman-teman saya, Mas Kang Dewa Eka Prayoga itu tidak lulus kuliah. Ustadz Randy Saputra tak lulus kuliah, ya kan? Mas Hendy Stiono yang punya 1.300 outlet usaha kuliner tak lulus kuliah. Saya bukan mengatakan kuliah itu tidak penting, enggak. Habis itu tak lulus pula. Nantilah kena marah dosen saya. Enggak. Saya lihat ke samping pintar yang bisa berdayakan. Ada Bang Sandiaga Uno S2 dari Amerika sana. Ada teman saya Mas Redian Didang S2-nya dari Harvard, dari Oxford di London. Akhirnya bisa mempunyai 29 supermarket. Artinya yang tidak kuliah saja, asal dia tekun, dia rajin, orang beruntung. Yang Allah sudah sampaikan di Quran itu cara umum. Ada seseorang ini tak bisa masak, tak punya modal, tapi dia bonusnya adalah dapatkan restoran. Setelah lebaran seminggu 2 minggu belum ada tanda-tanda. Pas sebulan setelah lebaran ada temannya tiba-tiba kontak. Ini kawannya ini tinggal di Jogja, dianya tinggal di Mojokerto. Namanya Agus. Gus, iya kabare? Ape? Ya kan? Gus, gini Gus, singkat cerita, kamu sekarang apa kesibukannya? Lah biasa-biasa aja, nggak sibuk-sibuk benar. Freelance lah, ada kerjaan, kerja gawe, nggak ada ya biasa. Gus, aku iki kan percayalah sama kamu. Kebetulan aku nih Gus dipindah tugaskan ke Sulawesi. Lalu mungkin lama di sana Gus. Nah, kan kamu tahu aku itu punya usaha sampingan di Jogja, warung makan. Lantas dia tuh belum connect otaknya, tidak ada nyambung sama sekali. Lantas kenapa? Boleh nggak Gus? Aku minta tolong. Coba lihat kata kuncinya. Malah terbalik. Malah dulu yang datang dan mengatakan boleh nggak aku minta tolong? Minta tolong gimana? Kamu pindah ke Jogja deh, bantu ngawal, bantu ngawasi, nanti aku ajarkan. Nanti ada pendapat bersihnya kita bagi 2. Coba lihat cara. Tak bisa masak, tak punya modal, langsung dapat restoran. Gampang tak bagi Allah kira-kira? Maka sekali lagi jangan berkecil hati, tetaplah punya mimpi yang besar. Yakin Allah Maha Kaya, maka kawan-kawan juga pantas untuk kaya. Yakin Allah Maha Penyayang, maka Allah, teman-teman harus yakin punya rumah tangga yang bahagia. Yakin Allah memuliakan, maka kawan-kawan akan muncul ke permukaan, jadi maslahat dan manfaat banyak orang. Yakin Allah Maha Mengetahui, Maha Pemilik pengetahuan, maka teman-teman harus yakin dikasih ilmu sama Allah. Gitu aja sederhananya.